Dilihat dari samping depan cukup tinggi banget. Dua orang atau satu orang lempar ke kolom kedua. Tuh satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sigito Des. Di kesempatan video ini aku mau menunjukkan ke kalian sekaligus ya spill pekerjaan terberat di Jepang, dan tempatnya itu sudah dekat di depan aku ini. Ini aku mau spill ya. Yo. Nah, ini dia guys, job scaffolding, Genba scaffolding ya. Nih, jadi buat kalian semua yang ingin ke Jepang, apabila kalian punya passion ya, tuh tentukan dengan passion kalian sendiri. Karena untuk hidup di Jepang itu 3 tahun ya, lama. Jadi kalian harus mikir-mikir dulu. Inilah gambaran job Genba scaffolding ya, yang perlu kalian ketahui. Genba itu job luar ya. Jadi kerjanya tuh seperti ini, panas-panasan ya, panas-panasan, terus hujan ya, kehujanan ya. Belum gitu, kalau lagi di musim dingin itu sangat apa ya, di badan itu sangat bikin ini, menggigil kedinginan. Dan untuk job scaffolding sendiri ini tuh tergantung wilayah ini, apa kalian ini guys, wilayah kalian penempatannya itu di mana ya. Dan kalau di sini mah itu di wilayah Aichi Ken ya, Miyoshi. Dan untuk pembangunannya itu bisa sekitar 20 meteran, dan ini baru ada 7 meteran lah ya. Ini aku sepil. Jadi buat kalian harus dipikir-pikir lagi ya, kalau mau berangkat ke Jepang. Cari tahu dulu job Genbanya apa, terus juga penempatannya di mana. Karena yang pertama, kalau penempatan ya, itu sangat mempengaruhi gaji kalian. Jadi per wilayah itu UMR-nya beda-beda. Dan kalaupun itu kalian dapat saco yang bagus, yang enak ya, itu kalian bisa enak lah, istilahnya itu rezeki ya. Jadi kalau job-job seperti ini ya, job Genba itu kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih ya, tapi itu rezeki dari kalian masing-masing. Itu kebanyakan ini saconya ya galak ya, suka main tangan. Makanya aku di sini mau spill ya, pekerjaan Genba itu seperti apa, scaffolding. Nih, jadi seperti ini ya gambarannya. Aku langsung spill ke pekerjaannya. Dan untuk kalian yang takut ketinggian, mending jangan ambil ya, jangan ambil job seperti ini, karena sangat bahaya banget buat kalian yang fobia ketinggian, terus apa kayak ini takut panas. Mending jangan ambil seperti ini, job-job seperti ini. Meskipun sudah susah ya ikut job, ikut interview, mending kalian sabar. Jangan tergiur dengan gaji di Jepang itu nggak semestinya gede ya. Banyak anak-anak yang dibodohin setelah sampai di sini, itu gajinya nggak seberapa.
Buktinya kayak saya itu bersih bisa 15, bisa 16. Dan sepertinya untuk para pemagang ya, sepertinya untuk hari ini diliburin ya. Apa mungkin break dulu ya, istirahat. Tapi nggak ada sih, nggak ada para tukang-tukang yang lagi break atau istirahat. Dan sepertinya ini baru keluar selesai ya, baru selesai sepertinya pekerjaannya. Cuman nggak tahu banyak jaring-jaring dipasang seperti ini. Aku cukup di sini aja videonya ya. Soalnya aturan di Jepang buat rekam-rekam itu nggak nggak seenaknya itu ya. Ini aja aku ngumpet guys di sini sambil sepedaan. Ini jadi aku sepi lebih dekat lagi ya. Job-job genba scaffolding nih kayak gini jadi ya. Dan ini tuh belum seberapa guys. Sebenarnya di Jepang itu lebih tinggi banget. Dan ini pun termasuk masih kayak mes lah ya, tempat mes ya. Di job scaffolding tersendiri itu biasanya penempatan pembangunannya itu gedung-gedung tinggi guys. Jadi ya wallahu alam ya, yang namanya entah itu musibah atau apa itu semuanya urusannya Allah ya. Allah yang mengatur. Jadi buat kalian yang udah terlanjur di job seperti ini, pengambilan job ini scaffolding ya, ya banyak-banyakin lah kalian berdoa ya, berdoa kepada Allah, minta doa juga sama orang tua. Karena sudah berapa kali ya kasus-kasus anak yang bekerja di scaffolding seperti ini itu ya banyak yang kecelakaan kerja guys. Jadi bukannya aku ini nakut-nakutin kalian ya, nakutin kalian buat jangan bekerja di mbak kayak gini. Cuman aku ini ngasih solusi ya, ngasih solusi terus juga ngasih saran. Mending ini mah, menurut saya itu mending kalian ambil job yang lainnya. Jangan ambil job seenaknya sendiri kalian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian gak betah, kabur ya. Soalnya di Jepang itu banyak banget anak-anak rantau, anak-anak magang ya. Itu kebanyakan pada kabur karena nggak kuat ngadepin pekerjaan seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian kabur dan jadi ilegal. Jadi ya tadi ya, untuk kalian sendiri perlunya passion kalian ya, kemampuan kalian itu ada di mana. Kalau kalian nggak takut dengan ketinggian, nggak apa-apa kalian ambil job ini. Tapi jangan nyesal ya, jangan menyesal. Kalau kalian sudah ambil job ini, berarti yang harus kalian lakukan yaitu ya menerima takdir, menerima nasib kalian. Karena kalian sendiri yang sudah mengambil keputusan buat ambil job seperti ini. Dan untuk tentang gaji, jadi gaji di Jepang terutama job ini ya, itu sangat kecil guys. Dari temen aku sendiri ya, itu kecil. Cuman kadang ya kalau untuk penempatan sendiri itu job seperti ini ya, kadang tuh dari kalian tinggal di sini, seumpama nih ada job pembangunan seperti ini, cuman wilayahnya itu beda. Dan kalian dari rumah berangkat nih ya, kalian rumah berangkat dijemput atau naik bis sendiri, nggak dibuat lembur itu dari awal berangkat.
Jadi aneh ya, teman aku itu sendiri cerita. Ini gambarannya. Aku aja ngelihatnya ngeri guys, ngeri banget, tinggi banget ini loh dari atas. Kalau dari bawah ke atas itu ya biasa-biasa aja, cuman kalau dari atas ke bawah itu bikin merekitik, merinding. Tingginya kelihatan kalau dari atas ya. Ini mungkin lagi ada perbaikan ya, lagi ada perbaikan entah itu kurang mau ditingkatin lagi atau kurang tahu ini. Dan untuk pekerjaannya juga lumayan lama ini, sepertinya baru dijaring-jaring kayak gini. Nih lagi ngontel aku sepedaan ngeliat ada job-job kayak gini. Kemarin tuh ini guys, nemu orang Indonesia ya di sini, 3 orang lagi break istirahat. Cuman ini nggak ada apa, mungkin sudah libur kali ya, sudah libur. Terus ini nanti ditinggal berapa hari nih. Ini guys, tinggi banget nih belakang aku. Wih, ngeri banget kan. Noh, dilihat dari samping depan cukup tinggi banget, apalagi dari atas ke bawah ya. Ini sangat ngeri banget. Dan yang bikin unik tuh ternyata masih ada orang-orang ya yang di bawah. Yang di bawah itu masih ada kendaraan seperti sepeda sama motor guys. Nih ada sepeda cuman nggak kelihatan tuh ya. Berarti untuk pekerjaannya tuh di atas mungkin ya, untuk mau ditingkat kali kayaknya. Ini aku mau jalan-jalan ke situ sampingnya. Nih gambarannya lebih dekat lagi. Nih ya. Jadi banyak banget rangka-rangka besi ya. Rangka-rangka besi di sini tuh saya kurang tahu seberapa beratnya itu ya, berapa gram. Nih tuh ya kan, tinggi banget guys, ngeri, pokoknya ngeri banget. Intinya buat kalian banyak-banyakin berdoa ya di job seperti ini. Nah, tinggi banget. Ini untuk rangka-rangkanya sendiri ya, tuh kayak besi ini guys, buat hajatan ya. No. Wah, lebar, tinggi, ngeri, kuat banget. Ada. Dan biasanya itu per kolom nih ya, itu dibagi beberapa orang. Jadi yang di bawah ada 1 orang atau 2 orang ya. Itu apa sih yang aku lihat di TikTok itu ya, itu ini apa, 2 orang atau 1 orang lempar ke kolom kedua tuh 1 orang, kolom ketiga 1 orang lagi, kolom keempat 1 orang, dan seterusnya sampai setinggi terakhir itu. Ngeri pokoknya ya. Ya, jadi untuk videonya mungkin sampai di sini dulu. Dan buat kalian semangat yang mau ke Jepang, banyak-banyakin berdoa. Terus untuk bahasanya sendiri, kalian sebisa mungkin kalian belajar ya, karena saya sendiri juga sebenarnya masih blow on ya untuk bahasa Jepangnya, karena
dari modal juga saya udah gede, udah pengeluarannya gede banget guys untuk kesini nih. Yuk aku pamit, bye bye. Otsukare sama des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.